Shalom. Selamat pagi kepada opa, oma, bapa, ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas. Tetapi sebelum beraktivitas, mari kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor melalui renungan harian Toraya edisi tanggal 27 Agustus 2024. Judul renungan Kehadiran Gereja, Kehadiran Allah. Bacaan Alkitab pendukungnya yaitu 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa memohon hikmat dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi ini kami datang menyembah dan memuliakan Engkau, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Tapi sebelum kami melakukannya, kami datang memohon di hadapan-Mu akan hikmat dan pemahaman akan firman-Mu. Sehingga pada saat membaca dan merenungkannya, kami dapat kekuatan dan hikmat akan firman-Mu, sekaligus menjadi rema dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami ya Bapa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Salomo mendirikan bait suci. Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Di bulan Siu, bulan kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 40 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Serambi di sebelah depan ruang besar panjangnya 20 hasta, sesuai dengan lebar rumah itu. Dan lebarnya 10 hasta dan sebelah depan rumah itu. Pada rumah itu ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Membuat ruangan tambahan pada dinding di sekeliling rumah itu, baik di sekeliling ruang besar maupun ruang terdalam. Seluruhnya dibuat bertingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, dan tingkat ketiga 7 hasta. Karena ia telah membuat ceruk-ceruk dan sisi-sisi luar sekeliling rumah, dinding di rumah itu tidak usah dilubangi. Ketika didirikan, rumah itu dibuat dari potongan-potongan batu yang telah disiapkan, sehingga tidak terdengar bunyi palu atau kapak atau perkakas besi apapun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat 3. Setelah selesai mendirikan rumah itu, ia membuat langit-langit rumah itu dari balok dan papan kayu aras. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Amin. Sampai demikian pembacaan kita.
Judul renungan yaitu kehadiran gereja, kehadiran Allah. Kama diorenanna gereja, kama diorenanna puang. Mari kita melihat mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sampai di sini kita mendapati bahwa kendati bait Allah telah selesai, Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam bait Allah jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah. Ia justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel. Dengan demikian, gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah. Pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kita mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari Minggu, maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung berbanding terbalik? Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana. Namun pada masa pemerintahannya banyak kelompok yang tersisih demi kemakmuran kerajaan Israel. Setelah ia memerintah, Israel dilanda perpecahan, lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah, hingga dibuang ke Babel. Nicky Gummel mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka, sakit hati, terluka, dan patah hati menemukan kesembuhan. Artinya, gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka, dipulihkan oleh Allah. Sebab gereja menandakan kehadiran Allah. Jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bukankah kita hanya memuaskan diri pada bangunan dan bukan kepada Allah? Amin. Untuk mengakhiri renungan kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Mampukan kami senantiasa melangkah dan menjalani hidup ini dengan kasih dan bimbingan serta penyertaan Bapa di surga. Jika dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini, sekiranya kami melakukan kesalahan, kiranya Bapa di surga mengampuni kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang memohon dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Amin.